Ibu untuk Zoom kali ini nggak ada materinya ya, Bu? Nanti ini aja Ibu foto ya. Oh, oke. Iya, materinya belum sempat di ini. Karena emang kalau dari bukunya panjang sekali banyak ininya. Jadi dipisah, nilai stasioner dipisah, titik dipisah, itu dipisah, padahal mengerjakannya dari awal sampai akhir itu udah dapat semua gitu. Jadi biar nggak terlalu panjang kan. Oke, Bu. Nah, nilai stasioner ini tetap kita ambil dari suatu fungsi. Kan kalau suatu fungsi itu Y sama dengan fx ya. Nah, kalau fungsi fx ini diferensiabel atau diturunkan di x sama dengan a. Nah, maka kan kalau kita buat turunan jadi xa sama dengan 0. Nah, fa ini yang merupakan nilai stasioner. A ini nih. A ini adalah nilai stasioner. Karena udah gambaran yang akan dituliskan. Nah, sehingga dari situ gua jawab. Nah, untuk mendapatkan nilai stasioner ini syaratnya f aksen x atau turunannya itu harus sama dengan 0. Nih untuk nilai stasioner ini syaratnya. Lalu kalau untuk menentukan titik stasioner, titik stasioner ini kurang nyata. Iya. Bentar Ibu, ganti pulpen. Kemarin saya juga ini kan Pak. Kunci mau. Wah, nggak boleh. Kok kan aja muncul. Iya, kan itu harus di stop dulu, Bapak. Iya, batuk aja muncul. Oh, kalau videonya ya. Gue cuma ya. Kan gua ngomong tuh nggak bisa ngomong lagi. Oke, kita lanjut. Titik. Kalau titik stasioner itu yang bawahnya ini yang bisa hebat, PA, A ini dari nilai stasioner dan fungsi fx. Kalau A ini dimasukin ke dalam fungsinya. Nah, kita ke contoh ya. Contoh. Tentukan. Oke. Udah saya mulai ngarang sedikit-sedikit buat yang kedua. Nilai stasioner, titik stasioner, langsung aja ya. Perasaan dulu Bapak suka itu. Nih, tentukan nilai stasioner, titik stasioner, dan jenis titik stasioner. Nah, nanti titik stasioner sebelum menentukan Ibu jelaskan dulu. Pertama, kita menentukan nilai stasioner, titik stasioner, dan fungsi stasioner dari fungsi yang A. Kita contohnya fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 3. Nah, kita menentukan nilai stasioner dulu. Untuk menentukan nilai stasioner, kan di sini nilai stasioner sama dengan f aksen x harus sama dengan 0. Ya. Berarti kita harus turunkan dulu ini. F aksen x. Jadi turunannya ini berapa? X plus 5. Kurang tepat. 4x Turunannya plus 5. Nah, oh ya, nggak dengar berarti Ibu Tiwi, kayaknya 4x depannya ya. 4x plus 5. Nah, 4x plus 5, karena di sini untuk menentukan nilainya f aksen x sama dengan 0, berarti kita tulis di sini nilai stasioner. Maka x-nya berapa nih? Kalau 4x min 5, plus 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan, kan ini pindah ruas jadi min 5/4. Ya kan? Maka nilai stasionernya biar panjang. Karena kan baca panjang-panjang kan.
Untuk X sama dengan min 5/4, kita substitusi ke persamaan yang pertama ya, bukan keturunannya, tapi kita substitusi ke persamaan yang pertama. Berarti F X sama dengan 2 dikali min 5/4 kuadrat plus 5 per min 5/4 min 3. Berarti sama dengan min 5 kuadrat berapa? 25. 25 kali 2, 50. 50. Per, ini 4 kuadratnya berapa? 16. 16 ya. Enggak dikali 2 ya, karena ini kan dikalinya sama atasnya ya. Plus, ini berapa? Min 5 kali min 2, 5 dikali min 5. 25/4. Min 25/4. Berarti di sini plus, bukan plus ya. Di sini min 3. Maka hasilnya berapa nih? Hasilnya KPK-nya kita ambil 16 ya. Berarti di sini 50 plus 4 kali min 25 min 100. Di sini plus 16 kali 3, 48. Berarti 50 min ini berapa? Min 50 ya. Min 50 min 48. Min 98. Min 98 per 16. Bisa disederhanakan? Dibagi 4. Atau dibagi berapa nih? Bagi 2 ya. Berarti min 49 per 8. Nah, ini adalah nilai stasionernya. Gitu. Disubstitusi ya untuk dapat X ini, terus kita substitusi, maka ini terdapat nilai stasionernya. Min 49,8. Lalu titiknya berarti titik stasionernya berarti ini. Kita buat P aja, P min 5/4, min 49/8. Gitu. Untuk menentukan nilai dan titiknya, dapat dipahami? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita kan di sini ada jenis titik stasioner. Nah, titik stasioner ini ada 3. Ada 3 ya, titik stasioner. Itu ada 3. Ada yang pertama namanya titik balik maksimum. Titik balik maksimum itu perubahannya gini bentuknya. Misalkan di sini ada X sama dengan A-nya. X sama dengan A, di sini bentuknya nilainya bernilai positif dan di sini negatif. Maka kan kalau positif kita pasti naik, terus di sini ada titik nolnya, terus ini gini. Nah, bentuknya seperti ini. Oh, nggak di videoin. Nih, ini untuk titik balik maksimum. Grafiknya ke atas dan ke bawah ya. Terus yang kedua itu ada yang namanya titik balik minimum. Titik balik minimum itu bentuknya, misalkan di sini ada X sama dengan A, di sini bernilai negatif. Lalu di sini bernilai positif. Maka grafiknya ini kan turun karena negatif ke titik balik 0, terus naik ke atas. Yang ketiga itu ada yang namanya titik belok. Titik belok itu misalkan bentuknya bisa gini. Ini misalkan ada X sama dengan A. Di sini bernilai negatif, lalu di sini bernilai positif. Maaf, ini harusnya 2 ya, negatif-negatif.
Negatif. Kalau bentuknya di sini negatif. Jadi di sini kan udah turun. Ini ada titik pembuat nolnya di X sama dengan A, lalu turun lagi. Gitu. Atau ada 2, di sini X sama dengan A, misalkan di sini positif, sini positif, dua-duanya positif. Berarti nilainya kan di sini naik, di sini ada titik pembuat 0, terus di sini naik. Gitu. Jarak ini ke sini sebanyak A ini ya, jarak A ini. Kita buatnya. Nah, ini ada titik, jenis-jenis titiknya. Nah, kalau misalkan kita buat ini, titik stasioner ini, titik jenis titiknya itu apa? Nah, cara menentukannya seperti kemarin, pas kita menentukan nilai yang positif dan negatif di garis bilangannya. Di video sebelumnya. Kan ini kita ambil titiknya dari A ya. A-nya itu kan ini, min 5/4. Kita berarti titik di sini min 5/4. Nah, di sebelah kiri ini bernilai positif atau negatif. Kita bisa menentukannya ngambil satu nilai. Contoh misalkan di sini kita ambil sebelum 5/4 ada angka berapa nih berarti biasa? Kira-kira. Iya, nggak mau gue aja. Enggak, lu tahu sendiri. Gue nanti udah deadline, gue kelewat deadline. 1, 2, 3. Min 1, min 2, min 3. Biasanya kalau makin ke sini kan makin besar ya, negatif. Kalau ini kan diperkirakan ini min 1,25. Berarti di sini bisa kita ambil contohnya angka min 2 ya. Min 2 kalau kita substitusi ke persamaan ini. Min 2 kuadrat 4 kali 2, 8. 8 tambah ini hasilnya berapa? Kalau min 2 dikali 5. Min 10. 8 min 10 kan hasilnya min 2, min 3. Berarti min 5. Maka kalau kita substitusi nilai yang ada di sini, hasilnya negatif ya. Tadi min 5. Berarti di sini bernilai negatif. Nah, biasanya kalau setelah negatif itu positif. Atau enggak kalian boleh coba. Nah, berarti grafiknya itu di sini negatif, ini turun, lalu dapat pembuat nolnya di min 5/4, lalu kita naik lagi. Maka kalau bentuk kayak gini, jenis titiknya disebut jenis titik apa? Minimum. Nah, titik balik minimum. Jenis titiknya adalah titik balik minimum. Nah, ini. Karena di sini hanya ada 1, berarti kita tidak bisa menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Ya, jadi beda ya, nilai stasioner, titik stasioner, ini jenisnya. Jenis itu ada titik balik dan minimum, maksimum, dan belok. Untuk nilai minimum maksimumnya kita ambil contoh yang lain. Kita ambil contoh yang lain ya, kita balik. Oh ya, sebelumnya sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Ibu. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Ya, lanjut tuh. Contoh yang kedua, misalkan B. Ada fungsi f(x) sama dengan 1/3. B sama dengan f(x) 1/3 x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min 21x plus 7. Berarti kompetensi dasarnya? Nah, tentukan pertama nilai stasionernya. Berarti kita harus apa? Iya, isi soal. Nyari turunan. Nah, turunannya. Berarti turunannya berapa ini?
Fx sama dengan 1x min 4x min 21. ini pangkat nggak? Pangkat 2. Nah, X Pangkat. pangkat. Kan Oh ini iya. 3. Iya. Nah. X pangkat 2 min tadi berapa? 4X min 21. Lalu kan kita buat jadi sama dengan 0 ya. X kuadrat min 4X min 21 sama dengan 0. Berarti ini difaktorkan. Faktornya berapa nih? X berapa sama X berapa? Yang jadi min 21 nih. Kan 7 sama 3 ya? Yang negatif yang 7 apa yang 3? Untuk US yang praktek itu Yang 7. 7, karena di sini nilainya negatif ya. Jadi dia harus lebih besar nih. Plus. Sama dengan 0. Nah, berarti nilai stasionernya ada 2 nih. Ada X plus 3 sama dengan 0 atau X min 7 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 3 dan X-nya sama dengan 7. Nah, berarti kita untuk menentukan nilai stasionernya, 2 nih, nilai stasioner untuk X sama dengan 3. Untuk X sama dengan min 3. Kita substitusi ke persamaan fungsi yang pertamanya. 1/3 dikali, di sini X-nya jadi min 3 pangkat 3, min 2, min 3 pangkat 2, min 21 kali min 3 plus 27. Berarti sama dengan berapa nih? Min 3 pangkat 3, min 27 bagi 3. 9. Min 9. Nah, min 9, min 3 pangkat 2, 9 kali min 2. Min 18. Min 18, terus ini min 21 kali min 3, 63. plus 63 plus 27. Nah, berarti berapa nih? Min 27. Min 27 ini habis ya? Min 27 plus 27. Iya nggak? Berarti hasilnya di sini 63. Kan di sini min 9, min 18 berapa? Min 27. Min 27, di sini plus 27. Berarti hasilnya tetap ini ya, 63. Terus untuk X sama dengan, yang kedua X sama dengan 7. X sama dengan 7 berarti 1/3 dikali 7 pangkat 3 min 2 dikali 7 pangkat 2 min 21 dikali 7 plus 7. Maaf, ini bukan 27 ya. 7. Soalnya 7. Salah. Jadi hasilnya bukan 63, guys. Tapi berapa nih? 43 ya. Nah, berarti di sini berapa? 7 pangkat 3. 7 kali 7, 49. 49 kali 7? 343. 243 apa 343? 3. 343, Bu. Iya, 343. Enggak, 3 dibagi 3 ya. 343 dibagi 3. Terus di sini min 7 pangkat 2 berapa nih? 49. 49 kali min 2 berarti min 98. 21 kali 7 min 147 plus 7. Nah, ini karena ada pernya kita buat jadi per 3 semua nih.
Setelah dihitung-hitung pokoknya ya. Kayaknya nih dapetnya 371/3. Pokoknya nanti kalian hitung pakai hitungan pecahan. Ini udah dijumlahkan hasilnya min 371,3. Maka titik stasionernya ada 2. Nih, yang perlu kalian perhatikan. Titik stasionernya ada 2. Yang pertama P sama dengan berapa? P berapa titiknya? Min 3, ambil ini 43. Dan titik keduanya atau P2-nya berarti di sini 7, min 371,3. Nah, berarti kita bisa menentukan jenis titik stasionernya itu ada 2. Ya, ada ini sama ini. Nah, maka kita buat nih grafiknya. Ngambil X yang pertama itu min 3, karena di sini. Terus di sini 7. Halo, tadi dulu ya, lagi ngajar. Nanggung lagi ngajar dulu. Nah, di sini kan ada min 3 sama 47. Kita tentukan nih sebelum min 3. Sebelum min 3 berarti berapa nih? Min 4 ya. Ambil min 4 ke persamaan ini. Atau enggak biar gampang kita ambil titik sini aja, nolnya. 0 ya. Jangan ambil 0. Kalau 0 nggak ketemu. Kita ambil min 4 aja. Min 4 pangkat 3 berapa? Untuk positif negatif. Min 4 kali min 4. 64. Nah, 64. 64. Kita gini aja hitungnya. Hitungnya lumayan banyak. 1/3 kali 64. Min 2 dikali 16. Berarti berapa? 32 ya. Min 21 kali 4. 84. Plus 7. Nah, berarti 64/3 min 32 min 84 plus 7. Kita buat per 3-nya. Per 3, 64 min 96 min 84 kali 3 berapa? 252 ya. Min 252 plus 21. Nilainya berarti apa nih? Kira-kira. Oke, salah ngitung min 3. Min 64 dong ini. Ya. Dulu. Ngambilnya dari nilai ngambilnya nilai ini aja nih. Bisa ngambil dari nilai titik ini. Min 4 kuadrat berapa? 16. 16 dikurangi 15. 16. Berarti ini 16 tambah 16 ya. Karena di sini kan 16 tambah 16, jadi 32 dikurangi 21 berapa? Hasilnya. 11. Berarti dia bernilai positif atau negatif? 11 itu. Positif. Positif. Berarti kita bisa ambil di sini adalah nilainya positif. Berarti kalau di situ sudah positif, di sininya negatif, dan di sininya positif. Karena seling. Ya. Berarti di sini nilainya kan naik. Naik. Di sini ada titik pembuat 0. Terus kini negatif. Turun. Terus di sini ada titik pembuat 0 yang 7-nya. Terus di sini naik. Nah, berarti kita bisa menentukan nih jenis titik stasioner untuk P min 3,43. Nilai jenisnya apa? Maksimum atau minimum?
Maksimum. Maksimum. Jenis titik maksimum. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk P2-nya itu ada 7,-371 bagi 3. Berarti dia titik balik Minim. bukan titik balik ya, jenis titik minimum. Nah, nanti kalau misalkan di PG, kalian harus menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Kalian tinggal ambil nih dari nilai ini. 43 sama min 371,3. Yang lebih besar adalah nilai maksimum, yang lebih kecil adalah nilai minimum. Berarti nilai maksimumnya berapa? 43. Nah, 43. Nilai minimumnya berarti min 371, per 3. Gitu. Ini nilai minimum, ini nilai maksimum. Gitu. Nanti kalau misalkan titik stasionernya ada 3, berarti kalian bikin grafiknya 3. 1, 2, 3 gitu. Tapi biasanya jarang. Kecuali di esai, tapi kan kita pakainya PG ya nanti. Nah, ini untuk pembelajaran hari ini. Untuk contoh yang nomor 2 ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya masih bingung untuk nentuin grafiknya itu, kan awalnya udah tahu nih yang plus plus plus. Untuk selanjutnya kenapa bisa min min min? Ini lebih mempermudah aja, coba aja kita ambil contoh ya. Karena biasanya tuh seling plus minus plus gitu, pasti. Paling gitu. Nah, coba nih kalau kita ambil titik 0 ya, titik 0 di sini nih. Kita input ke sini. Berarti kan ini 0 ya, karena x-nya 0, 0 ini min 21. Negatif nggak? Negatif. Nah, coba kita ambil di sini 8 ya. Setelah 7. 8 pangkat 2 berapa? 64 ya. 64 dikurangi 32. Ya kan 8 kali 4 min 32, 64 dikurangi 32 berarti 32 dikurangi 21, 11. Positif kan? Nah, gitu. Iya, supaya kalian gak nyari banyak. Ntar kalau grafiknya ada banyak, pasti biasanya tuh plus minus plus gitu. Atau enggak untuk make sure lagi atau lebih tepat lagi, bisa kalian itu substitusi, ambil salah satu nilainya yang ada di sini, nilai yang ada di sini sama nilai yang ada di sini gitu. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Untuk yang lain gimana? Oke. Kalau sudah, Ibu akhiri untuk pembelajarannya. Nanti Ibu share untuk ininya ya. Untuk tadi udah Ibu record, siapa tahu kalian ingin mengulang pembelajarannya supaya takutnya ada yang kurang paham gitu. Atau enggak nanti bisa juga chat Ibu kalau misalkan ada yang ditanyakan kembali gitu. Nah, sebelum itu Ibu screenshot dulu ya yang ada di sini. Boleh dinyalain kameranya? Dibuka kameranya. Kita foto dulu. Dua, tiga. Ini Vivo 1806 siapa nih? Oke, Shirley, Irma, Dini.
Ya deh, Ibu screenshot ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tere. Oke, kalau gitu cukup sekian. Bentar Ibu simpan dulu. 12 AKT. Tanggal berapa sekarang? 5 ya? 5 Maret 2021. Ibu rekamannya, recordnya dikirim di mana, Bu? Nanti paling Ibu upload di YouTube. Oke. Iya, oke deh. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih juga wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.